Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu terkasih, kembali lagi kita berada di rumahnya Tuhan. Mari kita sama-sama mau masuk dalam hadirat Tuhan, bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita semua. Dan pagi hari ini kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Bersyukur buat kasih Tuhan yang selalu nyata dalam hidup saya dan Bapak Ibu terkasih. Mari dengan kebenaran Tuhan kita mau masuk dalam hadiratnya Tuhan. Kita mau mengatakan Tuhan, kami mau bersyukur buat kasih-Nya Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kita semua. Haleluya. Haleluya. Tuhan yang rajaku.
Naikkan pujian bagi Tuhan. Naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mengatakan Tuhan, terima kasih buat kami-Mu. Haleluya, haleluya. Kami ingin menikmati hadirat-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu menemani kami. Tuhan, kami rindu hadirat-Mu. Kami ingin merasakan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Kekudusan-Mu Tuhan memenuhi kami. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu, menikmati kasih dan anugerah-Mu. Masih tetap lambaikan, katakan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus. Kekudusan-Mu Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Yesus. Terima kasih Yesus. Dalam hidup kami bersyukur Tuhan pada kesempatan minggu ini Tuhan kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan mulai sepanjang minggu yang berjalan ini. Tuhan sudah tolong kami, Tuhan sudah lindungi kami Tuhan. Sampai saat ini kami boleh hadir datang beribadah kepada Tuhan. Kami hadiran-Mu Tuhan, hadir bersama-sama dengan kami. Setelah kami pulang dari tempat ini, kami mendapat perbuatan yang besar dari Tuhan. Kami hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa Surga. Itulah kerinduan kami. Setelah kami diberkati, jasmani rohani kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi pelayan-pelayan Tuhan. Urapi WLC sebagai pemain musik. Anggota yang ada. Kami semua jemaat Tuhan yang ada, yang datang beribadah kepada Tuhan, diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau roh-roh yang kuasa-kuasa gelap yang mengganggu ibadah ini, kami hancurkan batangan dalam nama Yesus. Kami buka ibadah dengan satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Boleh duduk Bapak Ibu terkasih. Puji nama Tuhan. Tuhan baik. Sampai saat ini Tuhan masih berikan kita semua datang beribadah di tempat ini, menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, kau angkat hujan badai, karena darah Kau yang bersama.
hari ini. Haleluya Yesus. Amin. Amin. Inilah yang baru dicurahkan. Haleluya Tuhan. Tuhan memberiku kegirangan. Tuhan memberiku. Haleluya. Haleluya. Dan sukacita berlimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya terima kasih Allah bagi kamu Yehuda. Tuhan berdoa kami memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Firman saat yang firman Allah diketahui. Melihat semua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita berlimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya Tuhan. Tuhan memberiku kegirangan. Sukacita berlimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya Tuhan. Tuhan memberiku kegirangan. Sukacita berlimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Segala pujian dan syukur, segala hormat hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam firman Allah, ada kesaksian pujian. Mari Bapak James, Ibu Yanti, Bapak Immanuel.
kasih-Mu yang ku rasakan, lebih dari Tuhan. Haleluya. Mari saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita masuk dalam pujian firman Tuhan.
Kiranya setiap pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kini tiba saatnya bagi kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi setiap telinga kami, setiap hati dan pikiran kami, agar setiap pikiran kami hanya fokus kepada firman-Mu yang kami dengar. Biarlah boleh firman-Mu menguatkan kami, menjadi tuntunan hidup kami, dan boleh kami melakukan setiap hari dalam kehidupan kami lepas dari hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Tuhan, urapi hamba-Mu, bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu, sembunyikan dia di belakang salib Tuhan. Biarlah hanya Engkau saja yang berkata-kata benar. Terpuji-pujilah nama Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Apa kabar saudara hari ini? Haleluya, luar biasa. Amin ya. Kalau saya tanya apa kabar hari ini, jawabnya apa? Luar biasa ya, puji Tuhan. Kita pagi hari ini sungguh luar biasa ibadah kita pagi hari ini ya. Kita merasakan hadirat Tuhan bekerja dan ada sesuatu yang baru kembali. Dulu yang pernah terjadi sekarang diaktifkan kembali, baik tamborin, baik kita punya pemain saksofon yang baru ya. Puji Tuhan ya, Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa. Bagi kita yang percaya, kita harus semangat tetap melayani Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan ada menyertai kita ya. Dan di depan juga ada drum yang baru ya. Puji Tuhan. Semuanya hanya karena kemurahan Tuhan dan kemuliaan hanya kita kembalikan bagi nama Tuhan. Amin. Kita buka bersama-sama di dalam suratan Yakobus Suratan Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22, hanya satu ayat saja. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras, dengan nada yang serempak, tidak ada yang dahulu mendahului ya. Ini bukan angkot saling mendahului, tapi kita bersama-sama kita baca satu ayat di dalam ayat yang ke-22, Yakobus pasal yang ke-22, 2-3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu Jika tidak demikian kamu kok pelat sih? Jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri ya. Kok ada ya menipu diri sendiri? Yang ada, yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari adalah kita ditipu orang. Anda pernah ditipu orang? Pernah? Pernah. Nipu orang? Pernah nggak? Kalau ditipu pernah, sering saya ditipu ya.
ini bukan saya aja, tapi pengalaman saudara juga seperti itu kira-kira ya. Anda menipu orang, wah pernah, jangan sampai sering ya, pernah iya, ya. Tapi kalau sering itu keterlaluan, sungguh terlalu ya. Namanya menipu itu sesuatu yang tidak enak ya. Baru-baru ini belum berapa bulan yang lalu lah ya, mama saya ditelepon orang malam-malam lewat telepon gereja ya 021, dikatakan, ibu, cucu ibu yang namanya Tresia saya rampok rumahnya. Dia tidak sebutkan rumahnya di mana, saking namanya orang tua dia gugup ya. Dia antara ngantuk dengan sadar jam 3-an itu biasanya jam orang tidur nyenyak-nyenyaknya ya, apalagi orang tua. Biasanya mama saya itu baru bisa tidur sekitar pukul 4, pukul 3, pukul 4 itu dia baru bisa tidur. Sementara dia masih setengah sadar, belum on banget. Tiba-tiba ditelepon oleh seseorang, dikatakan bahwa cucu ibu yang namanya Tresia rumahnya saya rampok katanya. Mama saya punya penyakit jantung ya. Puji nama Tuhan, Tuhan tetap tolong dia sampai saat hari ini. Dia masih ada sebagaimana dia ada, itu hanya karena kemurahan Tuhan ya. Lalu rampok itu saking mamnya saya takut, dia bilang, cucu saya yang mana? Karena dia punya 6 cucu. Cucu ibu yang rumahnya jauh katanya. Dia tidak sebutkan rumahnya di mana, rumahnya jauh katanya. Saya sedang sandra. Loh siapa? Cucu yang mana? Dia bisa sebutkan namanya Asia. Dia tidak bilang Tresia, dia bilang Asia. Asia adalah panggilan sayangnya Oma ya. Jadi dia begitu percaya, tambah percayanya ya ketika namanya disebut Asia. Hari-hari dia panggil cucunya ini Asia katanya. Loh, kok bisa? Suaminya mana? Suaminya saya ikut katanya. Mertuanya mana? Padahal itu perampok nggak tahu. Jadi tahu karena mama saya ngoceh terus begitu, dia tanya satu persatu. Padahal dia nggak tahu, mungkin dia itu suaminya yang mana, namanya siapa. Mama saya nggak sempet tanya mana suami, nggak sempet tanya nama suaminya. Dia cuma tanya suaminya di mana. Suaminya saya ikat ya. Tapi tiba-tiba mama saya cuma berdoa dalam hati, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kalau ibu mau cucu ibu saya lepaskan, ibu transfer uang 50 juta katanya. Akhirnya dia ini ngotot-ngototan dengan mama saya, kasihan juga ya orang tua ini. Akhirnya mama saya dikasih hikmat Tuhan. Dia bilang, mana anak cucu saya mau bicara. Lalu dikasih. Saking ini orang tua, saking mama saya juga keadaan bingung ya. Suara orang yang palsu itu, yang menipu itu, suaranya persis dengan Tresia. Dia bilang, Oma tolongin Asia, Oma kasih aja uangnya, Oma kasih aja. Wah, langsung mama saya punya pikiran, ini bukan Tresia. Suaranya mirip nih, dia bilang, suaranya mirip Tresia katanya. Tapi begitu dia bilang, Oma kasih aja uangnya, Oma kasih aja apa yang dia minta, Oma kasih aja 50 juta, Oma. Kalau enggak aku disiksa, Oma katanya. Dia nggak sebut Aryo, nggak sebut suaminya, dia bilang kasih aja Oma. Dalam hatinya mama saya langsung berpikir, anak itu dari kecil memang besar di mama saya, tidak pernah minta-minta ya. Jadi dia berpikir nggak mungkin itu modelnya Tresia, tidak mungkin itu karakternya Asia seperti itu ya. Paling enggak dia bicara lain lah. Tapi dia bilang, udah kasih aja Oma, kasih apa aja yang mereka minta, kasih aja 50 juta Oma. Wah dek, Oma nggak ada uang 50 juta, ini aja deh. Sekarang kalau betul kamu Asia, siapa namanya mamamu? Ini mama saya nggak mau kehilangan akal. Tuhan kasih hikmat, itu artinya Tuhan menolong, amin. Orang yang dekat dengan Tuhan pasti merasakan pertolongan dan kebaikan Tuhan, amin ya. Namanya penipu, pasti anak Tuhan itu jauh lebih pintar. Akhirnya mama saya bilang, kalau memang kamu benar Asia, coba kamu sebutkan nama mamamu siapa. Dia nggak bisa, dia diam. Asia, Oma tanya, nama mamamu siapa? Akhirnya langsung direbut sama penipu itu. Dia bilang, ibu jangan macam-macam ya, gak usah tanya macam-macam. Ibu mau cucu ibu selamat, kasih uang 50 juta. Saya nggak punya uang 50 juta. Terserahlah ibu punya berapa. Akhirnya
berdebat, akhirnya singkat cerita dia minta pulsa 500.000. Ya sudah, dari 50 juta saudara, akhirnya turun sampai pulsa saja. Ibu, nomor HP ibu berapa? Yang lucu, mama saya itu mau kasih nomor HP, dia cari HP-nya di tempat tidur itu nggak ketemu. Dicari nggak ketemu. Akhirnya sudah lah Pak, tunggu dulu katanya. Dia matikan telepon, dia telepon saya. Saya kaget dan saya hampir mau copot tengah malam, sudah trauma dengan Bapak Gembala ya. Akhirnya mama saya telepon saya, dia bilang, nih coba deh kamu telepon Tresia. Kok aku telepon nggak bisa? Loh kenapa Mami? Iya, dia cerita, akhirnya saya bilang, Mami tenang aja, itu perampok. Iya tapi suaranya persis Asia loh. Tapi lucunya, waktu aku tanya nama mamamu siapa, dia nggak bisa jawab nih katanya, dia nggak bisa jawab katanya. Terus dialihkan ke yang nipu itu ya. Akhirnya saya bilang, Mami tenang dulu, tutup teleponnya. Sementara telepon mama saya bilang nggak usah tutup Mami, karena saya punya 2 HP cadangan. Saya telepon satu Aryo, satu telepon Tresia. Saya lupa kalau setiap malam ini WA-nya mereka selalu mati ya, paket datanya itu mati. Jadi hanya bisa telepon biasa. Akhirnya saya balik ke telepon biasa, satu HP telepon Tresia, satu HP telepon Aryo. Yang Tresia nggak diangkat-angkat, tiba-tiba yang HP-nya Aryo ini, yang saya telepon Aryo dia angkat. Yang angkat Tresia, suaranya lemes. Jadi gimana saya nggak tambah shock juga ya, pas dia ngangkat lemes. Berarti kan dia memang itu sebenarnya dia baru tidur, enak-enaknya tidur ya, otomatis lah dia jawab seperti, kenapa mama katanya. Dek, kamu nggak apa-apa dek? Nggak apa-apa. Tiba-tiba dia jadi kaget juga, nggak apa-apa, kenapa mama? Sekarang juga kamu telepon oma. Dia langsung nangis, loh kenapa oma katanya, oma kenapa mama? Udah kamu nggak usah banyak ngomong, kalau mama kelamaan cerita sama kamu nanti oma kasihan. Sehingga sekarang juga kamu telepon oma. Akhirnya dia telepon mama saya tuh, mami dengar, dia nggak apa-apa, dia yang akan jelaskan sendiri. Dia telepon, yo wes katanya. Nah itu namanya menipu orang. Banyak sekarang ya, apalagi zaman pandemi ini, tidak pandemi saja banyak orang menipu. Ya, saya seringkali di SMS itu saya katanya menang Lazada 15 juta, kalau mau ibu hubungi ini. Terus begitu saya iseng-iseng, saya udah tahu dia nipu, karena nomornya bukan nomor Lazada tapi nomor handphone biasa ya. Saya WA, saya SMS dia, saya bilang gimana caranya Pak? Oh ibu ke ATM sekarang, nanti saya pandu. Oh ya udah, terima kasih Pak. Loh ibu nggak mau 15 juta? Enggak deh, buat bapak aja saya bilang. Bukan nggak perlu duit, tapi kalau duit dari orang nipu-nipu gitu mau buat apa? Yang ada juga yang lucunya, ibu ke ATM sekarang, loh kok dia nggak nanya nomor rekening saya? Kenapa bapak nggak nanya nomor rekening saya? Katanya saya pernah undian. Enggak bu, ini nggak bisa, jadi ibu harus ke ATM sekarang juga. Oh nggak bisa Pak, hujan saya bilang. Loh jadi gimana dong bu? Ini kalau dalam waktu sejam ibu tidak ke ATM, nanti hangus. Nggak apa-apa deh, buat bapak aja, saya ikhlas saya bilang ya. Nah itu, orang menipu itu banyak, orang ditipu juga banyak. Tetapi Alkitab pagi hari ini mengingatkan kepada kita, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Amin. Ya, jadilah pelaku firman. Amin. Kalau kita hanya menjadi pendengar saja pada akhir zaman ini, itu tidak ada gunanya. Sebagai anak Tuhan, Goshen yang dewasa adalah Goshen jadi pelaku kebenaran firman Tuhan ya. Dalam Mazmur pasal yang ke-143, Mazmur pasal yang ke-143, kalau kita lihat ayatnya ke-10, seringkali kita dengar ayat itu ya. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Jadi untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan, untuk dapat menjadi pelaku firman Tuhan, kita perlu apa? Belajar ya. Tidak ada anak yang tiba-tiba dia bisa baca sendiri tanpa diajar. Tidak ada anak kecil ketika dia bayi bertumbuh menjadi besar, dia tiba-tiba bisa jalan, tiba-tiba nggak ada ya. Semuanya perlu belajar. Kita pun juga Alkitab katakan dalam Yohanes pasal yang ke-14, Roh Kudus yang akan mengajar dan akan mengingatkan kepada kamu ya. Ada Roh Kudus. Anda belum dipenuhkan Roh Kudus, miliki kerinduan untuk Anda dipenuhkan Roh Kudus.
Karena kita banyak belajar dari Roh Kudus, bukan belajar dari orang lain. Anda tidak bisa mengkultus individukan orang lain. Anda tidak bisa belajar kepada saya. Saya tetap sama seperti Anda, adalah manusia biasa. Hanya mungkin status saya aja yang agak berbeda dengan Anda. Tetapi kita semua sama. Kita belajar dari firman. Kita belajar dari Roh Kudus yang senantiasa, kata Yohanes katakan apa? Dia yang mengingatkan Anda. Dia yang akan mengingatkan kita. Dia yang akan senantiasa ada bersama dengan kita. Ya, kita belajar dari Roh Kudus. Jadi untuk melakukan kebenaran firman Tuhan itu perlu belajar. Musa pun 40 tahun dia belajar dengan Tuhan. Peristiwa di padang gurun, 40 tahun Musa berada di padang gurun. Dia belajar dengan Tuhan. Ya, dia belajar di dalam didikannya Tuhan. Kalau kita lihat kembali di dalam Mazmur pasalnya 143, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Di dalam dunia ini hanya dua pilihan, kehendak Tuhan dengan kehendak manusia. Ya, mana yang kita mau lakukan? Kalau Anda mau dalam hidupmu sehari-hari lebih banyak melakukan kehendak dirimu sendiri, maka engkau akan abaikan kehendak Tuhan. Tetapi kalau dalam hidupmu engkau mau bertumbuh menjadi dewasa, menjadi pemilik bagian dari kerajaan Allah, lakukan kebenaran firman Tuhan. Saya senang dengan ayat Matius 7 ayat yang ke-21. Itu udah hafal saya ya. Bukan orang yang berseru apa? Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah, tetapi dia yang melakukan kehendak daripada Bapa di surga. Amin. Ya, lakukan kebenaran firman Tuhan. Melakukan dalam terjemahan bahasa Inggris, kalau kembali tadi di dalam Mazmur 143 ayat yang ke-10, kata melakukan di sini dalam terjemahan bahasa Inggris. Kalau Anda punya Alkitab terjemahan bahasa Inggris, itu artinya mentaati. Ya, kita melakukan, kita taat. Untuk melakukan kebenaran firman Tuhan perlu hati yang taat. Kalau Anda tidak punya hati yang taat, maka saya tidak heran Anda tidak akan pernah bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Miliki hati yang taat. Seperti Yesiel berkata. Dan Yesiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-36 ayat yang ke-26 dikatakan, kuberikan kepadamu hati yang taat. Minta Tuhan berikan aku hati yang taat. Seperti pujian yang pernah diciptakan oleh Bapak Gembala yang pernah dinyanyikan Tresia ya, berdoalah dikala engkau susah. Ajarlah ku Tuhan untuk taat selalu. Ajarlah ku Tuhan untuk berdoa selalu. Ajarlah aku Tuhan untuk taat selalu. Untuk taat kita tidak gampang. Kalau kita tidak belajar kepada Tuhan, kalau kita tidak mau sungguh-sungguh minta Tuhan berikan aku hati yang taat, maka tidak mungkin ketaatan itu ada dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir dikatakan, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Ya, perlu di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan, perlu di dalam ketaatan kita untuk kita dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Kuncinya hanya satu, selain kita taat kepada Dia, kita juga harus menyerah sungguh kepada Tuhan. Ya, orang yang berserah, orang yang menyerah itu kebanyakan jika tidak ada pilihan lain. Ya, udah gak ada pilihan lain. Seperti pengalaman saya ketika Bapak Gembala tidak ada, semuanya harus saya kan, otomatis tidak ada pilihan lagi. Andai kata hati kecil saya, kemarin saya banyak berbicara dengan adik ipar saya Stephen yang ada di Bandung. Saya katakan, Stephen, Epeng, saya panggil Epeng, kemarin Jo, kita ngobrol-ngobrol, ada acara 100 harinya ke Angki, tanggal 17 Maret. Saya bilang, kamu datang ke sini, saya bilang. Dia bilang, Kak, saya belum kuat. Saya minta maaf, saya belum bisa lihat bintara, katanya. Saya bilang, kamu mau sampai kapan begitu? Saya sendiri kalau ikut perasaan saya nggak kuat. Kalau kemarin ketika dia meninggal, ketika Bapak Gembala tidak ada, lain dengan keadaan sekarang. Ya, semakin belakangan ini semakin rasanya kok siksa banget ya Tuhan. Kenapa nggak kemarin kalau saya mau siksa itu, kenapa nggak kemarin? Kenapa justru belakangan ini?
ada orang yang menggoda saya dengan foto-foto, dengan video-videonya dia. Tidak ada satu dua sih ada ya. Tiba-tiba teman saya yang sesama janda, suaminya juga teman baik dengan Bapak Gembala, tiba-tiba dia kirim waktu Bapak Gembala terakhir pelayanan di Bandung, suaminya meninggal, yaitu Bapak almarhum Pendeta Roy Sumolang, Bapak Gembala yang layani dia ya. Dia kirim fotonya, saya bilang, ya ampun Siska, tolong deh jangan, saya bilang ya. Bukan apa, sepertinya saya nggak percaya. Sampai saya telepon anak saya Tresya, saya bilang, Dek, waktu kamu ke ICU melihat Papa meninggal, itu beneran nggak sih Papa meninggal? Saya bilang, kok Mama tanya begitu? Iya, mungkin penglihatan saya beda dengan penglihatan kamu. Adalah Mama udah meninggal. Kalau Papa nggak meninggal, masa keluar surat kematian itu bukan main-main loh. Rumah sakit bisa dituntut katanya. Saya bilang, iya juga ya. Tapi saya bicara dengan adik ipar saya kemarin di Kepeng juga. Saya bilang, Teng, yang saya belum bisa terima karena saya tidak lihat dia di dalam peti. Itulah yang menjadi pertanyaan saya ya. Seringkali saya baru 2 kali saya dimimpikan, dan ada orang-orang terdekat juga yang mimpi. Jangankan jauh-jauh ya, itu Okta sama anak saya Tresya juga dimimpiin. Sepertinya dia belum meninggal ya. Sepertinya dia belum meninggal. Sampai saya ragu, apa benar dia ini udah meninggal atau dia ngumpet di mana? Satu kali saya bermimpi, nggak pernah saya mimpi, baru kali itu saya bermimpi, dia duduk di kursi roda dengan baju merah kotak-kotak kesayangannya dia dengan celana gereja. Dia cuma diem aja. Terus saya bilang, ya ampun yang ngumpet di mana? Sama saya bilang begitu, ya ini ngumpet di mana? Sembunyi di mana? Saya bilang ya. Terus saya lari, saking senangnya saya lari, saya cari anak saya si Ibrahim dengan Edu, yang herannya saya nggak nyari Tresya. Saya cari anak saya dan Ibu Nova, saya cari karena saya tahu dia mau pergi ngantar suaminya, ngantar Pak Nasir. Jadi sebelum dia pergi, saya kejar dia. Jadi pas saya bangun, saya bosan. Kalau malah bilang bosan tau ya, ngos-ngosan. Karena di mimpi saya lari, saya ketika bangun saya masih ngos-ngosan. Bukan ngos-ngosan apa? Saya ngos-ngosan karena saya lari ngejar Nova. Keburu dia pergi, saya pikir keburu Ibu Nova pergi ngantar suaminya. Saya mau kasih tahu kalau Bapak Gembala itu masih hidup. Saya bilang ya, saya bilang Tuhan, saya bilang kenapa justru terakhir-terakhir ini rasanya berat sekali. Gak ada pikiran mau bagaimana ya. Rasanya pokoknya berat. Bilang sama adik saya, kan saya curhat sama dia bilang, Kak, kita harus saling menguatkan ya. Kalau cerita begini, orang lemah, baku dengan orang lemah akan semakin lemah, Kak, katanya. Jadi saya minta waktu, dia juga minta maaf, katanya dia belum bisa untuk sementara waktu ini kesini. Saya bilang, sekalipun itu 100 harinya kakakmu loh, 40 hari kamu udah gak datang, 100 hari juga kamu gak datang, Kak. Dengan berat hati saya ya, kita perlu penyerahan diri yang total. Saya ingat satu kata-kata yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Melani Awondatu, istrinya almarhum Pendeta Yoyo. Dia katakan, dia telepon saya, bisa gimana kamu baik Tante? Iya, sekarang kita berdua dituntut ya bisa untuk menyerah total. Hanya itu dia bicara. Maksudnya kan, iya. Kalau dulu orang tua ini berharap kepada suami kan katanya. Dia dengan logat bahasa Sundanya. Dan dulu kita berdua katanya berharap semuanya suami yang kerja. Sekarang mau nggak mau kan bisa dia nangis dan ketawa. Dan sekarang kita berdua dituntut untuk menyerah total ya Lisa, katanya. Iya Tante, betul banget, bukan betul aja, bukan betul sekali, betul banget Tante. Harus nyerah total karena sudah tidak ada lagi tempat untuk bertanya, tidak ada lagi tempat untuk bertukar pikiran, tidak ada lagi tempat untuk mengeluh. Hanya satu, kita jumpa di Yerusalem yang baru, kita bertemu dengan Dia dalam kekekalan ya. Kita harus menyerah sungguh ya. Ada penyerahan diri yang sungguh. Penyerahan diri yang sungguh itu ketika kita bisa berkata ya pada kehendak
Tuhan dan berkata tidak pada kehendak diri sendiri. Amin. Ya, menyerah total itu kita bisa berkata ya pada kehendak Tuhan dan berkata tidak pada diri kita sendiri. Yesus pun menjadi teladan dalam dia menyerahkan hidupnya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketika dia di Taman Getsemani, mengulang khotbah saya bulan yang lalu, ketika Yesus di Taman Getsemani dikatakan apa? Hatiku sangat sedih rasanya seperti mau mati. Ya, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Itu di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-39 ya. Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Perasaan sedih pun Yesus alami. Dia 100% Allah, tetapi dia juga 100% manusia. Dia merasakan apa yang manusia rasakan, kesedihan yang luar biasa ketika dia dihadapkan dengan cawan dosa Anda dan saya. Tidak ada pilihan. Pada waktu itu Yesus berkata apa? Jadilah kehendakku, bukan kehendakmu Bapa. Amin. Ya, di dalam ayatnya yang di Matius 26 ayat yang ke-39 sebagai ayat yang terakhir dikatakan situ, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ya, menjadi teladan bagi kita semua pagi hari ini. Dan bosan-bosannya saya mengingatkan kepada sidang jemaat, ketika Anda berdoa, katakan Tuhan, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Amin. Ya, maunya kita memang kehendak kita, tetapi justru yang terjadi adalah kebanyakan adalah kehendak siapa? Tuhan. Oleh sebab itu lebih baik daripada Anda sakit hati, ketika Anda berdoa, katakan Tuhan, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Amin. Ya, dan biarlah orang yang melakukan kehendak Tuhan, dia tetap hidup selama-lamanya. Ya, hidup rohanimu maksudnya ya. Kalau kata kalah nanti ya, ada waktunya. Tapi hidup rohanimu, kalau orang yang melakukan, dia tahu melakukan kebenaran firman Tuhan, di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-17 katakan, dia akan hidup untuk selamanya. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menghadapi perjamuan suci. Mari yang bertugas, majelis yang bertugas pagi hari ini, kita naikkan pujian, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Haleluya. Haleluya, haleluya. Biarlah sakramen perjamuan kudus ini bukan sakramen biasa dan bukan biasa-biasa saja kita alami setiap bulannya, tetapi lewat tubuh dan darah Yesus ini kita diingatkan bersama-sama bahwa dia telah mati bagi Anda dan saya. Pengorbanannya di kayu salib bukan untuk orang yang benar, orang yang baik, tetapi untuk kita manusia yang berdosa. Sehingga ketika dia menghadapi cawan dosa Anda dengan saya, dia hanya bisa berkata kepada Allah, pada Bapaknya, Bapa kalau boleh cawan ini lalulah, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Haleluya. Karena salibmu hidup. Haleluya. Siap
firman Tuhan. Mari kita renungkan. Katakan terima kasih Tuhan buat tubuhmu yang terpecah. Engkau memberi kami kepastian akan hidup kekal di surga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa, dan roh kami, yang menjadikan kami keluarga kerajaan Allah, yang berhak menerima segala janji dan berkat daripada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan buat tubuhmu yang terpecah. Sifat dan karakterku diubah, hati, pikiranku, dan masa depan kita diperbaharui. Inilah tubuh dan darah Yesus. Kita mengangkat roti tinggi-tinggi dengan tangan kanan kita, dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita angkat cawan tinggi-tinggi dengan tangan kanan kita. Kita angkat di atas kepala. Katakan terima kasih Tuhan buat darah-Mu yang tertumpah. Karena melalui darah-Mu yang tertumpah, dosa sudah diampuni. Tidak ada manusia yang bisa mengampuni dosa-dosa kita, hanya Dia. Pengorbanannya di kayu salib. Hidup kita telah lunas dibayar, bukan dengan hal yang fana, tetapi dengan darah Yesus sendiri. Kita bukan lagi milik dunia, tetapi kita adalah milik Kristus. Dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan
Bentuk kami Bapa agar seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya kebaktian kami ini dapat selalu berkenan di hadapan hadirat-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Berajarlah dalam kehidupan kami pribadi lepas bebas. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan bertemu dalam kasih-Nya. Yang bertugas Ibu Betty dan Ibu Desi Defretes. Haleluya. Saat pagi hari ini kami sudah memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa, bahkan kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan.
Kami sudah memberikan yang terbaik untukmu ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati kami semua yang sudah memberi baik pun belum sempat untuk memberi ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kami semua jemaat Tuhan di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya serahkan pada Ibu Gembala. Ingat-ingat masih kebaktian zaman Bapak Gembala masih ada, jadi kalau serta kolektor mas Bapak Gembala yang berdiri, iya saya tadi urus itu, iya saya ya. Sekarang penyakit saya di belakangan ini bukan cuma sakit pinggang, sakit lupa. Tadinya udah ingat mau ngomong apa, lupa saya ya. Tahu jadi tambah jadi lupaan ya. Puji nama Tuhan. Setiap minggu pertama kita perjamuan 2 kali, khususnya kedua itu bukan ibadah umum tapi ibadah pemuda remaja, karena kalau dimasukkan semua di ibadah umum pemuda remaja nggak cukup. Jadi kemarin daftarnya sebetulnya yang tahu cuma saya, Bu Yanti dengan Bu Nova ya, udah membludak sebetulnya. Jadi banyak pemuda juga yang saya geser di list pemuda remaja, jadi mereka akan ikuti perjamuan suci hanya minggu pertama saja ya. Untuk minggu-minggu selanjutnya, minggu kedua dan minggu terakhir tetap seperti biasa. Kalau pemuda juga mau ikut ibadah umum tidak apa-apa, tapi tetap ada ibadah pemuda ya. Setelah selesai ibadah umum kira-kira setengah 12 itu udah ibadah pemuda remaja, ibadah sekolah minggu sekarang setelah firman Tuhan. Jadi selesai firman Tuhan, guru yang bertugas langsung naik ke lantai 2. Karena kebetulan hari ini yang bertugas pemuda remaja, jadi mereka sudah ada dari tadi dengan anak-anak sekolah minggu. Saya bilang jam 10 sudah harus standby di lantai 2, karena sekolah minggu jam 10.15. Jadi begitu kebaktian umum selesai, ibadah sekolah minggu juga tidak akan lama akan selesai, karena disambung dengan ibadah pemuda remaja. Ya, rencananya tadinya saya mau bikin ibadah 2 kali, pagi dengan sore, mengingat pandemi begini tidak muat ya. Meskipun sore hanya berapa orang, tetapi itu jiwa-jiwa yang rindu ya. Saya mengingat cuma seminggu sekali kita beribadahnya. Oleh sebab itu tidak ada salahnya, tapi itu nanti akan dirapatkan, karena saya belum rapat majelis dengan dengan para pelayan juga, dengan koordinator pelayan. Nanti minggu depan mungkin ya, kalau minggu ini tidak bisa karena saya harus standby di pemuda remaja, dan saya sudah janji akan bawa perjamuan ke Ciyeni. Dia sudah pulang di rumah sudah seminggu katanya ya. Puji Tuhan. Jadi rapat majelis, tolong sekretaris dosen memberikan pengumuman surat bahwa rapat majelis seluruh koordinator dan pelayan kita akan rapat di lantai 2 setelah ibadah sekolah minggu ya. Jadi ibadah di pemuda tetap di bawah, kita akan rapat di lantai 2 ya. Kita banyak berdoa hari-hari ini, keyakinan percaya Tuhan sudah tolong kita dan pasti akan terus menolong Goshen. Amin ya. Jangan terlalu larut, memang salah juga kalau kita terlalu dengan kesedihan, tapi yang namanya manusia. Saya seringkali tawar-menawar juga dengan Tuhan, namanya masih manusia Tuhan. Saya tidak lepas dari rasa kehilangan yang amat sangat ya, apalagi kehilangannya itu mendadak, dan kehilangannya itu saya tidak lihat sendiri ya, dia terbujur kaku di peti. Jadi saya masih bertanya-tanya, ini benar apa enggak gitu ya, mau dosa atau enggak. Saya juga jadi berpikirnya begitu, ini benar apa enggak ya, kalau enggak kok begini, kalau iya kok begini ya. Jadi itulah yang belum
belum stabil lah, tapi dengan berjalannya waktu seperti saya katakan kepada adik ipar saya, Eva yang di Bandung, saya bilang hanya waktu yang bisa menjawab semua. Amin ya. Segala duka kita akan diganti Tuhan dengan sukacita. Amin. Yang penting kita tetap semangat dalam kita melayani Tuhan. Maju terus Goshen bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa. Amin. Saya bekerja sendiri otomatis tidak akan pernah bisa. Tidak bisa. Ya, selama ini Bapak Gembala yang kerja, ya. Kalau sekarang harus saya yang berdiri di sini dengan jemaat, tanpa bantuan jemaat saya nggak bisa. Betul-betul saya minta dengan hormat, tanpa jemaat saya tidak akan pernah bisa. Tanpa majelis yang ada, saya tidak akan pernah bisa berjalan sendiri. Saya tetap manusia biasa yang perlu dukungan Anda. Bukan hanya dukungan doa pasti. Saya yakin Anda berdoakan saya. Tetapi dukungan, ya, dukungan itu yang saya perlu dari Anda semua. Puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semua, kita namakan ibadah kita. Kiranya Engkau memberkati aku. Haleluya. Kiranya ada yang ulang tahun, kali-kali Engkau memberkati hati.
makan minum pakai mereka diberkati, pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Apapun yang diusahakan dikerjakan, tangan-tangan mereka menjadi tangan yang penuh keberkatan daripada Tuhan. Keluar masuk pintu rumah mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pagi hari ini kami terus berdoa bagi anak-anak Tuhan, jemaat Gosen yang berada di luar negeri dengan tugas dan pekerjaannya. Baik Bapak Rudi, baik Bapak Nasir, baik Bapak Chandra, kiranya Tuhan menolong mereka dengan pekerjaannya yang berada jauh di luar negeri Tuhan. Tuhan taruh hikmat-Mu dalam mereka bekerja. Beri kekuatan kesehatan dalam mereka bekerja. Satu waktu mereka boleh berkumpul bersama dengan keluarga dan kami keluarga besar Gosen. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa buat jemaat-jemaat Gosen yang bekerja di luar kota. Baik Bapak Yan Manopo, baik Gogo Edward dan Stephen Timothy. Kiranya Tuhan menolong mereka yang bekerja di luar kota dengan tugas dan pekerjaan mereka. Rencana kepindahan Bapak Yan 1-2 bulan ini, baik di DKI ataupun di Bekasi, jadi menurut kehendaknya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa buat jemaat-jemaat Gosen yang dalam keadaan sakit, baik Mama dan Ibu Yanti Turangan. Tuhan kiranya menolong, jamah, sembuhkan, pulihkan, jadi menurut kehendaknya Tuhan. Saudara usia, saudari usia Tuhan ini, usia yang ada terbaring sakit juga saat ini, Tuhan jamah, pulihkan, sempurnakan kesehatannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kehendak-Mu Tuhan di dalam hidupnya, yang terbaik pasti Tuhan kerjakan. Kami terus berdoa bagi Cidieni Samudra saat ini terbaring di rumahnya. Tuhan menjamah dia, melawati dia. Tangan kasih-Mu menjamah, menyembuhkan dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa dalam surga. Jemaat-jemaat Gosen mungkin yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Mereka yang dalam keadaan lemah, Tuhan kuatkan. Mereka yang dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang dalam keadaan susah, Tuhan hiburkan mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ini yang menjadi doa kami. Jemaat Tuhan, kita mengangkat kedua belah tangan kita, terima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasihku, pulanglah membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kau semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.